Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh anggota Dewan Pembina, Dewan Penasihat Partai Gerakan Indonesia Raya, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, beserta seluruh jajaran Partai Gerakan Indonesia Raya yang saya hormati, dan terutama para ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya dari seluruh Indonesia, dari 33 provinsi yang hadir, beserta seluruh ketua DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan seluruh kader, seluruh keluarga besar Partai Gerindra yang saya hormati dan yang saya cintai. Juga seluruh anggota fraksi dari Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenannya lah kita masih diberi kesehatan dapat berkumpul di lembah Hambalang ini untuk melaksanakan suatu hajatan politik, yaitu Kongres Luar Biasa Partai Gerindra tahun 2012 ini yang kita baru saja laksanakan. Saudara-saudara, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih saya dan penghargaan saya serta penghormatan saya yang sedalam-dalamnya dari hati saya yang paling dalam atas pengorbanan saudara-saudara semuanya datang dari seluruh pelosok Indonesia mewakili kader-kader dan warga Partai Gerindra dari seluruh Indonesia. Saya mengerti bahwa saudara di sini dengan penuh pengorbanan. Saya paham, saya mengerti. Ada di antara saudara-saudara yang memerlukan datang lewat laut, lewat sungai, berhari-hari untuk sampai di tempat ini pada siang hari ini. Maaf, saya terharu. Saya terharu atas pengorbanan saudara-saudara. Dan saya minta maaf, saya belum bisa membantu saudara-saudara dalam perjuangan saudara-saudara di tempat-tempat yang susah. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara berkorban, saya yakin karena
rasa cinta tanah air, saudara-saudara sekalian. Saudara berkorban waktu, berkorban kesehatan, berkorban harta untuk melaksanakan kegiatan politik. Saya yakin karena saudara terdorong oleh rasa tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai. Di antara saudara-saudara dari kabupaten-kabupaten dan dari provinsi-provinsi, saudara-saudara adalah tokoh-tokoh di daerahmu. Saudara-saudara adalah orang-orang yang terpandang di daerah-daerahmu. Saudara-saudara, di antaranya ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, mantan bupati, pemimpin organisasi, pemimpin agama, pemimpin rakyat, pemimpin tani, pemimpin pedagang, pemimpin nelayan. Saudara-saudara berkorban karena kita memanggil saudara-saudara dengan tidak memberi bantuan uang sedikit pun kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, partai ini hari ini telah menjadi partai yang cukup besar di Republik Indonesia ini. Partai kita sekarang ini adalah partai yang ikut mempengaruhi kehidupan politik bangsa dan negara. Hari ini karena kerja keras saudara-saudara, partai kita bisa menentukan arah kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena partai kita dalam kurun waktu yang sangat singkat telah menjadi partai yang benar-benar hadir di seluruh kecamatan, seluruh kabupaten, dan seluruh provinsi di seluruh Republik Indonesia. Dan insya Allah, sebagaimana telah saudara laporkan hari ini, kita akan hadir di semua desa dan di semua RT di seluruh Republik Indonesia ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, ini adalah kerja keras saudara-saudara sekalian. Inilah pekerjaan hasil jeripayah dan hasil pengorbanan para ketua DPD dan ketua DPC dari seluruh Indonesia. Saudara-saudara, sejak 2 tahun kami dari pusat tidak mampu memberi bantuan uang kepada saudara-saudara di seluruh provinsi dan kabupaten. Ternyata partai kita tanpa uang yang banyak dari pusat tetap kuat, tetap militan, tetap disiplin. Alhamdulillah, partai kita kerja bukan karena ada uang. Partai kita kalau perlu berkorban uang untuk bekerja untuk rakyat Indonesia. Berarti kita sesungguhnya telah menjadi partai politik yang sebenarnya berjuang untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal kita mendirikan partai ini karena kita ingin memperbaiki kehidupan masyarakat kita. Kita mendirikan partai ini karena kita ingin pembaharuan di Republik kita. Kita mendirikan partai ini karena di dalam hati kita
Kita menyadari bahwa partai-partai lain setelah diberi kesempatan oleh rakyat Indonesia, setelah diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, ternyata partai-partai lain tidak berhasil menjaga dan menjalankan mandat dan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Kalau partai-partai lain, partai-partai besar berhasil menjalankan kepercayaan rakyat, saya kira tidak perlu kita susah-susah mendirikan partai baru, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang kita rasakan dalam beberapa tahun ini, kita melihat bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang lemah di tengah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Maha Kuasa. Di tengah kekayaan alam yang begitu besar, rakyat kita masih sebagian besar miskin. Di tengah sumber alam yang begitu besar, rakyat kita masih ada yang telanjang. Di tengah kekayaan alam yang begitu berlimpah-limpah, ternyata rakyat kita, bangsa kita tidak menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Saudara-saudara, kita memiliki tambang-tambang yang sangat berharga bagi dunia, tetapi tambang-tambang tersebut dikuasai oleh segelintir orang saja. Tambang-tambang tersebut bahkan dengan mudah diambil oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan rakyat kita, di mana kekayaan itu terletak, rakyat setempat bahkan digusur, bahkan tidak menikmati apa-apa dari kekayaan yang ada di tanah leluhur mereka, saudara-saudara sekalian. Kita melihat rakyat digusur, kita lihat aparat negara yang dibiayai oleh uang rakyat dipakai untuk menggusur dan menindas rakyat kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Saya sebagai mantan prajurit TNI, dalam hati saya menangis melihat perkembangan seperti ini. Tadi malam saya ketemu dengan beberapa kepala suku dari Kalimantan Selatan. Mereka mengatakan mereka ditembak oleh aparat. Mereka digusur dari tanah leluhur mereka. Puluhan juta batu bara keluar dari tanah mereka, dan mereka tidak menikmati 1 sen pun. Beberapa minggu lalu saya ketemu kepala suku dari Kalimantan Timur. Dia mengatakan bahwa tanah leluhur mereka itu adalah tempat batu bara yang terbesar di Indonesia. Sudah 5 tahun kepala suku ini minta kepada perusahaan tersebut, yang diminta 1 ambulans. 5 tahun dia minta 1 ambulans. Tambang tersebut menghasilkan tiap tahun 30 juta ton. 30 juta ton batu bara. Keuntungannya sekarang $20 per ton. Berarti 6 triliun tiap tahun keuntungan bersih. Dan perusahaan itu tidak bersedia memberi bantuan 1 ambulans pun. Saudara-saudara sekalian, kita juga melihat di daerah-daerah perkembangan ini semakin menjadi. Di tengah rakyat melihat kekayaan mereka tidak dikelola dengan baik, bahkan diambil oleh bangsa-bangsa lain dan dinikmati hanya oleh segelintir orang. Di tengah itu mereka melihat penyelewengan, korupsi tambah
meningkat, tambah berani. Kita melihat, rakyat melihat tiap malam di televisi pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan gampang, dengan tenang, dengan muka yang tak berdosa, melakukan kebohongan-kebohongan dan meneruskan tindakan-tindakan korupsi mereka. Saudara-saudara, kita merasakan semua. Tiap hari rakyat sudah mulai marah. Situasi negara kita semakin panas. Banyak yang minta perubahan segera. Banyak yang menganjurkan adanya tindakan-tindakan di luar konstitusi. Saudara-saudara, Partai Gerindra kita dirikan karena kita ingin menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita ingin memperbaiki kerusakan moral dan kerusakan politik dan kerusakan yang telah terjadi dalam kepemimpinan di tiap tingkat, dari mulai desa, kecamatan, provinsi, kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Kita ingin memimpin pembaharuan. Kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera. Negara sejahtera tidak mungkin kita capai apabila pemerintahnya korup. Korupsi akan berakibat kepada keadaan yang lemah bagi bangsa kita. Korupsi akan mengakibatkan pemerintah kita tidak. Saya ingin membangun partai yang kuat, partai yang besar, partai yang akan memimpin Republik Indonesia untuk bertahun-tahun. Partai yang sesudah Prabowo tidak ada di dunia ini. Partai Gerindra tetap akan berjuang untuk rakyat Indonesia. Itu yang saya inginkan, itu yang saya cita-citakan, dan untuk itu saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab mandat yang saudara berikan kepada saya siang hari ini. Partai Gerindra akan kita bangun menjadi partai pelopor, partai kader, partai yang mimpin pembaharuan di Republik Indonesia ini. Dan mulai hari ini, bukan mulai hari ini, bahkan sejak kita berdirikan partai ini, kita harus menjaring pribadi-pribadi terbaik, pribadi-pribadi yang paling pintar yang dimiliki bangsa Indonesia, dari semua suku, dari semua daerah, dari semua ras, dari semua agama. Kita harus cari putra-putri terbaik untuk berjuang untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan alhamdulillah, saudara-saudara, awal penjaringan itu adalah pusat pendidikan latihan kader yang kita bangun di Lembah Hambalang ini, saudara-saudara sekalian, di mana sebagian besar saudara-saudara sudah pernah tidur di kandang-kandang kambing di belakang saudara-saudara. Coba saya tanya, mana kader yang pernah digembleng di Lembah Hambalang ini? Coba angkat tangan. Loh, hampir semuanya. Terima kasih. Mungkin karena itu kongres begitu lancar. Saudara-saudara sekalian,
Saya lihat yang belum angkat tangan itu adalah DPD. Dan DPP. Saudara-saudara, siap-siap. Siap-siap. Ketua DPD tadi yang terlalu kurus akan kita kasih susu tawar. Khusus untuk Ketua DPD Sumatera Selatan, kita akan suruh makan sayur terus-menerus. Nggak boleh makan yang lain-lain. Sayur pagi, sayur siang, sayur malam. Karena beliau ingin maju wali kota Palembang. Wali kota harus fit, kuat. Wali kota harus tampil dengan gagah dan ganteng. Jadi DPD yang belum masuk Hambalang, siap-siap, kita udah siapkan asrama yang baik untuk kalian. Yang dapat dispensasi adalah wagub ke atas. Anggota DPR RI ya kita pertimbangkan nanti. Saudara-saudara sekalian, saya menerima dengan penuh rasa tanggung jawab mandat saudara-saudara, dan insya Allah kita akan jalankan mandat itu dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, saya juga menerima kepercayaan saudara-saudara bahwa saudara telah menetapkan saya siang hari ini sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2014. Dan saya merasa bahwa ini adalah kehormatan yang sangat besar yang diberikan kepada diri saya, dan tentunya saya harus menjaga kepercayaan saudara-saudara dengan segala kekuatan yang saya miliki. Sekali lagi, saya yang pertama sadar, saya yang pertama mengerti diri saya sendiri. Saya menyadari bahwa saya adalah manusia biasa. Saya menyadari bahwa saya tidak punya kelebihan daripada saudara-saudara sekalian. Tetapi saya paham apa yang tadi saya sebut, bahwa ada kalanya rakyat banyak, ada kalanya orang banyak akan meminta salah satu di antaranya untuk menjadi nahkoda, menjadi pemimpin, menjadi pembawa bendera. Dan untuk itu saya akan meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar saya diberi kekuatan sehingga saya kuat memikul kepercayaan yang saudara amanatkan kepada saya pada siang hari ini. Walaupun saya sadar kekurangan saya, tetapi saya juga merasakan
getaran di hati saya, gerakan di hati saya. Saya merasakan rasa cinta tanah air yang sulit saya bendung. Kalau saya lihat merah putih, kalau saya lihat dan saya dengar Indonesia Raya dikumandangkan, kalau saya lihat Indonesia, saya terpanggil untuk membela bangsa saya. Saya terpanggil, saya ingin melihat Indonesia itu Indonesia yang makmur, Indonesia yang kuat, Indonesia yang dihormati. Itu yang menggerakkan saya. Karena itu saudara-saudara, saya terima kepercayaan saudara-saudara kepada diri saya. Dan sekali lagi, sebagai insan hamba Tuhan, sebagai satu orang yang manusia biasa, saya sadar tidak mungkin kepercayaan itu kita wujudkan kalau kita berjuang sendiri. Karena itu, dengan dukungan saudara, dengan mandat saudara, dengan kepercayaan yang saudara berikan kepada saya, kembali lagi akan saya cari, akan saya kumpulkan, akan saya ajak, akan saya rekrut, akan saya bujuk pribadi-pribadi, putra-putra dan putri-putri terbaik Indonesia untuk membantu saya, untuk berjuang bersama saya, untuk bersama-sama kita wujudkan cita-cita kita, yaitu Indonesia Raya yang sejahtera, adil, makmur, gemah ripah, roh dinawi. Saudara-saudara sekalian, suatu masyarakat yang tentram, masyarakat yang penuh kedamaian, masyarakat yang penuh harmoni, masyarakat di mana semua suku dan semua agama hidup rukun, saling menghormati, saling mengasihi, tidak pernah saling curiga dan apalagi saling benci. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra tidak mau larut dalam suasana perpecahan. Yang kita wujudkan selalu adalah kekeluargaan, persatuan, kekompakan, kemesraan, persatuan, dan itulah Indonesia berbineka tunggal ika. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, sekali lagi, dengan pertolongan Tuhan Maha Besar, kita bersama-sama, saya yakin kita akan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra sudah punya langkah-langkah. Dalam waktu-waktu yang singkat, kita terus akan memperbaiki strategi, rumusan, taktik kita semuanya. Kaderisasi akan jalan terus, konsolidasi akan jalan terus, kekuatan akan kita bangun terus. Karena saudara-saudara, walaupun hati kita ikhlas, walaupun hati kita bersih, walaupun kita ingin selalu hidup di tengah-tengah dan selalu dibatasi oleh rambu-rambu kebenaran, rambu-rambu hukum, kita sadar yang kita lawan adalah kekuatan yang besar. Yang kita lawan adalah kekuatan yang selalu ingin Indonesia ricuh, yang selalu ingin Indonesia lemah, yang selalu ingin Indonesia dipimpin pemerintah yang tidak bersih dan tidak jujur dan yang penuh dengan koruptor-koruptor. Saudara-saudara, yang kita hadapi angkara murka, yang kita hadapi adalah kurawa-kurawa yang harus suatu saat kita berani hadapi dan kita berani
lawan, dan kita berani kalahkan saudara-saudara sekalian. Jadi Partai Gerindra tidak boleh jadi partai hanya orang baik saja. Dengan hati yang baik tidak cukup. Kita harus jadi partai pendekar. Pendekar bukan Pak Supri ini ya. Pendekar dalam arti yang benar adalah mereka yang membela kebenaran. Kita harus jadi partai yang terdiri dari pejuang-pejuang politik. Kalau kita berhasil, dan kita harus berhasil membangun kekuatan yang begitu besar sehingga kelompok-kelompok Kurawa tidak akan berani berbuat macam-macam terhadap kita, saudara-saudara sekalian. Karena kita sadar bahwa politik itu sering kejam, politik itu sering kotor. Kita ingin baik, lawan-lawan kita ahli dalam kecurangan. Karena itu kita tidak boleh hanya dengan kebaikan, kita harus juga dengan kekuatan. Kalau mereka ajak curang, kita akan hadapi dengan kekuatan kebenaran, saudara-saudara sekalian. Kalau mereka ingin intimidasi kita, kita juga harus berani untuk membela diri kita dengan penuh kegagahan dan keberanian, saudara-saudara. Karena itu Partai Gerindra tidak mau hanya jadi partai yang pintar seminar. Karena itu kau lihat di sekitar kita, kau lihat kader-kader kita yang kita susun dalam barisan-barisan pendekar, barisan-barisan pejuang, barisan-barisan yang siap bertarung apabila memang demi merah putih, demi kebenaran, demi rakyat Indonesia kita diajak bertarung. Kita tidak akan gentar bertarung, saudara-saudara sekalian. Yang tidak berani bertarung, berdiri, tinggalkan partai ini sekarang juga, saudara-saudara sekalian. Berani semua, saudara-saudara? Kita tidak pernah mau berbuat yang tidak baik. Sumpah kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ikrar kita adalah perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Tetapi kalau pilihannya adalah Indonesia dijajah, kalau pilihannya adalah Indonesia dikorupsi terus-menerus, kalau pilihannya adalah kekayaan rakyat dicuri terus-menerus, kalau pilihannya adalah rakyat dibohongi terus-menerus, kalau pilihannya adalah pemilu dengan penuh kelicikan dan kerusakan dan kecurangan, maka Partai Gerindra harus berani tampil dengan keberanian, kegagahan, dengan segala risiko. Kita baik, tapi kita bukan orang bodoh. Dalam alam sejarah politik bangsa dan politik manusia, orang lugu itu tidak boleh jadi pemimpin, saudara-saudara sekalian. Orang lugu itu sebaiknya jangan keluar dari rumah. Karena kalau mau dagang saja terlalu lugu, kalian pasti rugi, saudara-saudara. Benar atau tidak? Kalau terlalu lugu, kamu angon bebek saja di kampungmu.
pun kalau terlalu lugu, bebekmu bisa dicuri. Partai Gerindra tidak boleh jadi partai lugu. Kalian tahu singkatan lugu? Lucu dan goblok. Lucu dan goblok. Kita tidak mau jadi lucu dan kita tidak mau goblok. Kita adalah partai pejuang. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan susun barisan kita di mana-mana. Saudara-saudara, tadi saya dilapori jumlah KTA lama kita 12 juta yang lama. Setelah diperbarui sekarang diperkirakan KTA kita 6 juta. Apakah dari 6 juta ini termasuk yang 12 juta? Ya, saya kira iya. Apakah yang 6 juta ini terdiri dari orang-orang ikut-ikutan saja? Mungkin juga. Tetapi katakanlah kita hanya 6 juta. Dan katakanlah dari 6 juta hanya sepertiganya saja yang militan. Berarti kekuatan kita sekarang di seluruh Indonesia sudah 2 juta anggota. Saudara-saudara, ini modal besar bagi kita. Dan ini harus kita bangun modal besar ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan saudara-saudara. Bersama-sama marilah kita mewujudkan cita-cita kita. Saya terima mandat saudara, kepercayaan saudara. Insya Allah kita akan mencapai hal-hal yang besar bagi bangsa dan rakyat kita. Sedikit tambahan supaya nggak lupa, karena saudara datang dari jauh. Kita sekarang sudah membentuk suatu tim untuk memperbaiki manifesto perjuangan kita, untuk memperbaiki program aksi kita, dimutakhirkan. Banyak program aksi kita yang sudah diambil, banyak yang sudah ditiru, kita terima kasih, dan kita harus mutakhirkan. Tapi yang saya ingin segera dicatat, dan ini tim nanti akan mencatat, bahwa salah satu program prioritas Partai Gerindra adalah apabila Partai Gerindra berkuasa, Partai Gerindra akan secepatnya membangun, mendirikan bank tabung haji untuk umat Islam di Indonesia. Kita punya calon haji tiap tahun 200.000, dan mereka menunggu 5 tahun untuk naik haji. Ada yang lebih? Ada yang 10 tahun? 7 tahun. Kita bisa bayangkan 200.000 kali 20 juta kali 7 tahun. Berapa triliun uang itu nongkrong di situ. Kita tidak tahu bunganya kemana, saudara-saudara. Dan sangat aneh, kita negara jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, kita tidak punya bank tabung haji. Karena itu saya gunakan kesempatan ini supaya tidak kelupaan bahwa bank tabung haji akan jadi prioritas dalam program aksi Partai Gerindra ke depan. Kita lihat negara Malaysia yang jumlah penduduknya hanya 25 juta,
seperlima bangsa Indonesia, mereka sudah lama punya bank tabung haji. Dan saya pernah bicara dengan Pak Mahathir Mohamad, dia mengatakan waktu krisis tahun 98, kalau Malaysia tidak punya bank tabung haji, ekonomi Malaysia sudah bangkrut, karena semua uang di Malaysia dibawa lari dari bank-bank itu, bank-bank lain. Yang tidak dibawa lari hanya Bank Negara Malaysia, Bank Angkatan Tentara mereka, dan Bank Tabung Haji. Itu adalah ucapan Pak Mahathir Mohamad kepada saya. Karena itu tidak ada salahnya kita belajar dari pengalaman yang baik. Selanjutnya menjadi tantangan bagi kita bahwa apabila Gerindra berkuasa, kita harus mewujudkan mobil nasional buatan putra putri Indonesia. Dalam waktu dekat saya akan terbang ke Solo untuk lihat SMK, dan mudah-mudahan baik, dan berarti Gerindra harus mendukung SMK tersebut. Baik atau jelek, kalau buatan Indonesia harus kita dukung, saudara-saudara. Mau emisinya banyak kek, mau sedikit kek, kalau buatan Indonesia harus kita dukung, saudara-saudara. Dan kita harus wujudkan motor buatan Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya kira sudah cukup lelah, saudara-saudara sekalian semuanya. Belum? Saya kalau minum kopi bisa tambah 3 jam, saudara-saudara. Tapi inti daripada apa yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan. Tinggal terakhir, tidak habis-habisnya saya berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih pengorbananmu. Terima kasih. Saya bangga mendapat kepercayaan dari saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.